Halo Jebret Team, kembali lagi di PBINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Episode kali ini berbeda. Biasanya kalau PBINA itu membahas tentang persiapan atlet dalam negeri, luar negeri untuk menghadapi sebuah turnamen. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa, sebuah polemik dan kontroversi yang mengguncangkan dunia bulu tangkis Indonesia, yaitu perseteruan antara Coach Naga Api, Harry Ipe, menghadapi Kevin Sanjaya, sang muridnya ya. Nah, ini tentu saja menggemparkan, menghebohkan karena Kevin memberitakan ini melalui media sosial. Kemudian sudah mendapat tanggapan juga dari Coach Harry sendiri bagaimana. Tapi yang jelas kita membahas ini bukan menyudutkan salah satu, bukan mencari kesalahan, tapi mencari titik terang. Mencari mungkin menjadi solusi buat kedepannya nanti buat mereka berdua dan sebuah organisasi PBSI. Nah, kita akan membahasnya malam hari ini bersama Agripina dan tentu saja pelatih yang tidak asing lagi, yaitu Coach Sigit Pamungkas. Oh! Terima kasih Coach Sigit. Sebuah kehormatan bisa hadir di Pandit Bulu Tangkis Indonesia di studio Jebret Team karena Coach Sigit ya, ini bukan kaleng-kaleng ya, karena sudah bisa menghantar Hendra dan juga almarhum Kido menjadi juara dunia tahun 2007, meraih emas Olimpiade 2008 dan Asia Games 2010. Tepuk tangan sekali lagi. Apresiasi luar biasa. Dan pastinya sudah kenal kan? baru kenal. Oke. Tapi kalau dengan Coach Harry Ipe, Coach Naga Api kenal kan secara pribadi? Oh iya. Udah pasti kenal ya. Ya. Nah, ini dunia heboh ya di media sosial, riuh gaduh, apalagi kalau kita tanya ke Agri, sudah berapa DM yang masuk, Gri? Wah, kacau. Ini udah kayak gue ngelakuin kesalahan apa aja ya. Buset. Oke, kalau kita ngelihat secara garis besar masalah ini ya, ini emang sangat disayangkan sampai terblow up di media sosial. Kalau Agri sendiri melihat masalah ini seperti apa nih, Agri? Waduh, gue kalau disuruh beranggapan tentang ini sebenarnya nggak pantas juga lah buat gue untuk ngomong. Karena kan udah ada ini ya suhu udah ada izin, tapi kalau menurut gua sendiri pribadi kalau ditanya buat gua gimana ya emang sebenarnya atlet sama pelatih itu udah kayak mata uang. Ini gua udah kasih tau sama Ko Heri nih. Ko Heri. Jadi atlet itu kenapa dibilang mata uang, jadi harus saling berdampingan berjalan, harus ada atas, harus ada bawah. Kan kalau mata uang, kalau uang nih, kalau cuma atas doang yang ada gambarnya, bawahnya kosong, jadi uang palsu. Uang palsu. Tapi kalau misalnya yang atas ada, yang benar-benar ya itu dibilang harus kayak seperti mata uang, kayak uang kertas. Jadi harus sama-sama berdampingan. Nah, sekarang ini kan lagi belum berdampingan nih. Oke. Yang satu ada yang di atas, yang satu ada yang di atas juga. Atas semua nih, semuanya nih. Atas semua. Jadi ya, semoga dengan berjalannya waktu, dengan semuanya gimana-gimana pun, gue pengen semua berjalan dengan damai dan menjadi lagi bulu tangkis Indonesia kembali lagi berjaya. Iya. Semua kan bikinnya seperti itu. Tapi ini kasusnya bagikan dua orang ini bagikan minyak dan air ya. Saat ini sulit bersatu gitu kan. Iya. Tapi menurut lo sendiri ini sangat disayangkan nggak sih terblow up di media sosial? Waduh. Harusnya kan bisa diselesaikan secara keluargaan ya melalui organisasi namanya PBSI. Tapi Iya ini sih, justru terblow up lebih dulu. Ya, silakan serahkan saja ke yang sebelah. Kalau lo menyayangkan kasus ini? Iya, sayang banget. Sayang banget ya. Kan udah Kevin tuh lagi di peringkat 1 dunia. Kenapa sih masalahnya pas udah lagi top-topnya kan sebenarnya kalau di top tinggal ngejaga doang kan, tinggal enjoy aja dia mau ngapa-ngapain sih udah tinggal top kok. Baik. Tapi ya coba gimana ya Mas Sigit? Oke, ini menarik nih. Ini yang berpengalaman sebagai pelatih yang pernah mengantarkan Hendra dan almarhum Kido sebagai juara dunia. Nah, ini Kevin juga sama Sinyo jadi juara dunia nomor 1 kemarin 5 tahun ya. Ini cukup lama ya pasangan ini. Kalau melihat kasus ini, gimana Coach Sigit? Ya, mungkin sangat disayangkan ya, terjadi begini. Karena ya Kevin lagi di atasnya dan mungkin juga perlu dukungan-dukungan lah kasarnya. Mungkin juga Harry mungkin juga tertekan karena kalah terus. Mungkin juga nih ya, karena muncul kasus ini. Nah, mungkin juga itu tertekan terus karena dia harus gimana-gimananya. Nah, sedangkan
Kevin ini sudah 5 tahun di atas. Menurut saya sih harusnya memang penanganannya berbeda. Penanganannya berbeda? Betul. Kalau Coach Sigi sendiri, penanganan yang baik itu seperti apa? Sebaiknya begini, ini mungkin masalah disiplin menurut dugaan saya. Disiplin dalam sebuah proses untuk menjadi juara, Kevin sebelum juara, itu berbeda dengan Kevin yang sekarang. Kevin setelah juara, kemudian bertahan di atas. Oke. Maksudnya Kevin yang udah jadi star lah sekarang. Ya, jadi bintang ya. Jadi bintang. Jadi kalau proses disiplin kalau memang mau jadi juara, memang itu harus memang yang kerja keras, disiplin semuanya. Tinggi. Disiplin lah secara umum semuanya. Tapi kalau memang dia jadi star, sudah jadi juara itu harus beda. Oke. Dia harus beda penanganannya. Itu memang benar-benar harus memerlukan dari hati ke hati, kemudian rembukan kalau ada apa-apa. Jadi nggak saling pamannya, Kevin, kamu kenapa sekarang latihan jam 3? Bareng dengan namanya proses juara. Kenapa kamu nggak datang jam 3 ini gini? Nah itu nggak bisa. Mungkin Kevin mungkin juga lupa mungkin komunikasi dengan pelatihnya. Umpamanya ada, saya ada ini buat iklan umpamanya gitu. Tapi kalau udah ada komunikasi, si pelatihnya juga harus bijak. Karena dia star. Jadi harus, oke, kamu ada syuting, kita latihan jam 3 nih, bareng umum umpamanya. Kamu selesai syuting jam berapa? Oh jam 5, oke ya, kita latihan jam 6:30. Memang di situ kita perlu pengorbanan waktu. Kasarnya kan 2 kali ngelatih. Tapi mau nggak mau, karena ini memang dia star ini udah, kita harus jaga. Tapi itu bukannya malah istilahnya mengkotak-kotakan untuk membedakan pemain? Oh enggak, sebuah pemain star itu memang harus dibedakan. Nggak bisa dia harus sama dengan yang nggak star. Zamannya Coach Sigi juga seperti itu? Oh iya, itu memang udah nyata. Di Pelatnas juga sama. Mereka yang bukan star, oke, kamu bantuin dulu Kevin buat defense nih, nyemesin. Dia kasarnya jadi kacung dulu. Itu, jadi memang tapi star itu. Kebanyakan atlet ada yang nggak terima juga. Dia ngerasa, anjir nih gue latihan bareng kok gue jadi kacung, yang tadi bilang jadi kacung itu. Nah itu makanya di situ, karena kan di Pelatnas itu pelatih cuma 2, namanya Harry Ipe sama Aryono. Ya 2. Nah, sedangkan 2 ini kan dia pasti target. Yang dipentingkan sama dari PBSI ini. Ya Indonesia lah target. Nah target ini dia tumbuhnya ke siapa? Ya selama ini kan Gideon sama Kevin. Ya harus itu aja. Nah tinggal yang saya maaf lah saya sebut kacung-kacung ini yang bantuin ini, dia harus pinter. Harus pinter dia. Setelah dia kita bantuin gitu, dia harus cari sendiri latihan itu, minta sendiri, nambah lagi. Jangan setelah udah gini-gini terus selesai. Biasanya gitu. Ya itu makanya saya suka bilang, di PBSI banyak lah dari dulu kan penyaringan yang PBSI yang terbaik lah. Nah, tapi banyak juga kan yang korban dari bulu tangkis itu yang nggak jadi. Nah, ini baru secuil ya yang permasalahan terjadi di dalam latihan. Kalau Agri sendiri tadi emang panggilannya kacung ya seperti itu ya, Agri? Ya namanya pelatih, kita mau gimana ya? Rumus pelatih tidak pernah salah. Ya mau gimana? Tapi kalau melihat ada pemain yang spesial, yang bintang, terus mendapatkan porsi berbeda, privilege istilahnya seperti itu, lo setuju? Ya setuju lah, karena emang dia lebih bagus, ya kita mau gimana? Ya mungkin yang nggak setujunya nggak nerima. Nah, ini nggak setujunya apa nih? Ya mungkin nggak setujunya, ya kita kan latihan sama. Kenapa kita dibeda-bedain sih? Pasti kan ada yang gitu. Kenapa sih kita dibeda-bedain? Kita kan latihannya kan bareng-bareng nih. Tapi kenapa dia lebih diprioritaskan? Ya mungkin gara-gara dia masih belum juara, karena tumpuannya emang pada yang star. Ya harusnya termotivasi dengan yang juara gitu maksudnya ya. Harusnya itu. Di samping situ juga harusnya memang sih ada penanganan khusus yang memang buat regenerasi. Baik. Nah, selain Agri, ini ada juga yang bergabung dengan kita, yaitu Mas Safiat. Mas Safiat, panggilannya apa? Mas Hamid. Mas Hamid. Halo, apa kabar Mas? Gila nih, menguasai Solo banget ya, Mas Safiat ya. Aduh. Gimana Mas, DM? DM aman Mas, DM? Banyak yang nyerang. Waduh, diserang nih saya nih. Aduh, Mas, kenapa Mas? Kok bisa nyangka juga nih bakal begini ya? Boleh cerita Mas. Rasanya biasa-biasa aja tapi serangannya kok ngeri bener nih. Kenapa Mas Safiat diserang? Boleh kasih tanggapannya nih. Ya, jadi awalnya itu kan saya baca berita ya, itu kan Kevin kan keluar statement yang menurut dia tuh unek-unek dari dulu. Ya, jadi terus saya tuh merasa, wah ini nih
Saya sudah nunggu beberapa tahun tuh Mas, begitu nih, kok baru bisa ada yang nyentil nih. Ini yang bisa nyentil kan Kevin nih. Kalau kemarin sih kayaknya udah nggak nyentil lagi, tapi udah kayak gaplok itu kemarin tuh statementnya. Ngeri-ngeri sedap nih. Oke, terus. Iya, jadi saya ya, wah ini dia nih mewakilkan juga nih. Jadi kan beberapa atlet tuh kan ya di sana itu kan terbagi lah. Bisa ada yang mungkin keluar dari Cipayung merasa diuntungkan, ada juga yang keluar dari Cipayung tapi merasa tersakiti atau gitu segala macam gitu kan. Setiap pribadi pemain kayak beda-beda ya. Jadi ya udah pas dari pengalaman saya sedikit ada rasa yang gimana gitu kan. Tapi kan emang nggak punya power segala macam. Jadi ya udah pas ada Kevin bilang gitu ya saya dukung Kevin sih sebenarnya. Sebenarnya apa yang terjadi yang dirasakan ketika Safiat dulu yang rasain ketika ada di Cipayung? Ya kalau situ sih awalnya sih saya biasa-biasa aja. Maksudnya dengan saya juga pernah dilatih sama Mas Sigit. Saya sangat menghormati dan sangat mengagumi beliau ini. Saya sangat cocok lah dengan program-program yang beliau kasih ke saya. Di satu sisi setelah itu kan ada pergantian pelatih dari Mas Sigit ke Heri IP. Nah di situ kan mungkin ya ada ketidakcocokan soal program atau apa, yang membuat saya juga mungkin performa saya juga prestasi emang nggak bagus. Jadi ya emang salah satu kelemahan saya di situ. Tapi yang bikin saya agak-agak sakit nggak enak itu pas terakhirnya Mas. Jadi saya udah tahu nih mau disisihin, tapi cara menyisikannya itu saya yang rasa tuh ini tuh nggak benar begitu. Jadi kayak didiemin, dicuekin, latihan terus kayak suruh sendiri gitu kan. Jadi ada perasaan tuh sakit hati gitu loh Mas. Makanya saya sering bilang ke istri saya, kamu tuh jangan suka diemin, karena diem itu bukan emas, tapi diem itu membunuh, saya bilang gitu Mas. Ini menarik. Tahan dulu Mas Safiat. Mas Safiat tuh bercerita tentang bagaimana ketika harus dikeluarkan dari Platnas ya. Ya, ini menarik sekali ya. Ini kita bukan memperkeruh suasana, tapi kita mencari titik terang dan mencari mungkin sebuah solusi. Coach Sigit, ini menarik ya apa yang dinyatakan oleh Mas Safiat. Itu bagaimana proses pemain sampai harus dikeluarkan seperti itu? Emang seperti itu kah prosesnya? Didiamkan seperti mungkin Coach Sigit berbeda dengan Coach Heri. Waktu itu Coach Sigit seperti apa? Kalau saya sih banyak yang dikeluarkan juga. Cuman biasa saya suka SP1 dulu, SP2. Ada juga yang saya keluarkan ini ya kayak ada Dasuki, siapa tuh apa? Yonatan itu. Yoke itu. Itu saya itu saya SP1 dulu, SP2. Setelah itu memang dia tidak pengen mengikuti proses juara lah, disiplinnya apanya itu ya udah kita keluarkan gitu. Jadi nggak kita diamkan, kita kasih motivasi dulu. Kamu tuh berpotensi, kamu tuh di sini yang terbaik di Indonesia. Itunya. Walaupun kita cuma 2 tangan kita pemain saya target nih Kido Hendra. Sama saya jelaskan sama Kido Hendra juga dulu sama. Saya pegang Pladi Engnya tuh Kido Hendra ya generasi sama. Dia sama itu, tapi kamu nanti harus pintar-pintar, jangan setelah itu kamu udah capek, memang udah ini enggak. Harus ada program lagi memang itu untuk mereka. Karena biasanya setelah selesai udah aja. Karena memang pelatih kan targetnya waktu itu saya Pandi Engyan. Waktu itu. Setelah itu kalau saya enggak. Setelah Pandi Engyan beres, kamu kita latih lagi. Baik. Nah, ini menarik berarti mungkin sekarang baru mengetahui ya bahwa banyak masalah ternyata ya heboh gitu kan masalah Coach Heri dengan Kevin. Sebenarnya masalah pelatih dan pemain kalau di sepak bola itu wajar ya. Kalau di sepak bola itu udah wajar. Misalnya Alex Ferguson dengan Beckham itu udah sering terjadi, misalnya clash sampai di ruang ganti, sampai luka, dan ya itu udah maklum, udah melurah di sepak bola. Kalau di bulu tangkis ini lazim nggak sih pelatih dengan pemain tuh clash? Mungkin generasi milenial sekarang tuh baru tahu cuma sekarang Kevin dan Coach Hari. Sebenarnya udah banyak. Sebelumnya udah. Saya juga dulu saya masuk tuh saya dipanggil lagi. Saya dari 98 setelah Olimpiade Atlanta itu Pladi Engyan, ada rest dikit. Ada rest, terjadilah itu. Sama juga dulu tuh Heri IP ngelatih Kido Hendra.
Oke. Nah, itu terjadi juga semacam begini sama. Oke. Sama itu. Iya, sama terjadinya semacam gini juga. Dulu juga waktu Plandeengan datang dari Inggris, saya juga pernah lagi nangani Pratama. Tapi ujung-ujung saya dipanggil gitu sama sekjen, ini kamu nih Plandeengan pengen dilatih sama kamu gini. Lu kan udah pelatih senior gitu, saya bilang gitu. Ya gini, ya, oke lah saya bilang itu. Oke, saya terima. Tapi ya itulah sisi lagi, mungkin ya itulah saya bilang tadi, mungkin ini masalah penanganan ya dari hati ke hati. Waktu kita mau bikin proses dulu lah, Kevin sama Sinyo belum jadi kasarnya, saya sebut Sinyo di Gedeon karena saya kebiasaan ya. Nggak apa-apa Sinyo. Sinyo itu. Iya. Ya belum jadi, kita bisa aja dia suruh kamu harus ini nggak bisa, kamu harus di rumah ini nggak bisa, kamu kesana nggak bisa. Oke. Dia belum jadi. Tapi begitu dia jadi star, kita nggak bisa begitu. Harus beda penanganannya. Beda penanganannya. Lagi-lagi ya soal penanganan. Oke. Betul. Ini menarik sekali ya, Jebretim. Mungkin Jebretim punya pandangan, setuju nggak sih kalau star dari badminton ini mendapatkan penanganan yang khusus, tidak boleh atau tidak disamakan dengan yang baru membentuk sebuah bintang, menjadi bintang. Mas Safiat. Ya, gimana Mas? Ya. Setuju nggak dengan Coach Sigit? Jadi pemain bintang harus mendapatkan sesuatu yang berbeda. Mas, sebentar nih putus-putus Mas. Oh, putus-putus. Iya. Gimana Mas? Tolong bilang. Coach. Itu ada suara apa ya? Oke, berarti boleh kasih ini ya pendapat, setuju nggak? Atau pendapat yang lain soal perbedaan cara menangani pemain bintang dan pencetak bintang. Tapi kita patut apresiasi Coach Harry ini berhasil mencetak pemain-pemain bintang ya. Banyak sekali yang ditelurkan sama Coach bagus Harry. untuk mencetak juara itu bagus. Banyak lah dia yang dihasilkan sama dia. Cuman mungkin ya agak sedikit itu mungkin ya perlu bijak untuk menangani yang jadi bintang. Karena kan sudah beberapa kali terjadi begini nih. Oh, kalau menurut Coach Sigit, penanganan dari Coach Harry dengan pemain bintang tuh agak kurang? Mungkin ya menurut saya itu, saya juga pernah dulu, mungkin Harry terlalu nggak bijak, itu yang harus disiplin inilah. Disamakan. Karena dia mungkin punya tanggung jawab Iya. Ya seharusnya nggak boleh begitulah gitu. Harusnya menurut saya sih, karena mungkin juga ini terjadinya begini. Dulu pengalaman saya begitu. Karena Kido nggak mau dilatih sama Harry karena wah gini. Akhirnya kan melebar, yang inilah, yang itulah. Sebenarnya cuma penanganannya aja itu. Oke. Kalau pemain bintang itu mendapatkan semacam psikolog lah, kan mungkin mendapat tanggung jawab yang besar karena sudah menjadi bintang, harus mempertahankan prestasi. Ada nggak sih psikolog khusus untuk pemain-pemainnya, khususnya pemain bintang gitu? Biasanya psikolog itu diperlukan waktu event-event besar. Oh, event-event besar. Itu udah ada bantuan dari KONI biasanya juga. Itu kayak Olimpiade, Asian Games. Itu mendapatkan. Ya, Thomas. Memang sih seharusnya PBSI menyiapkan sehari-harinya itu. Karena kan banyak atlet, banyak problemnya itu. Nah, itu kemudian ya bisa disosialisasikan lah. Kalau kamu ada apa itu ngomong aja langsung ke psikolog gitu. Nah, mungkin data dari pelatih bisa juga nanti koordinasi dengan psikolog. Ini begini nih kalau pertandingan dia takut. Nah, gitu. Oh, ini kurang bagus ininya, bapaknya kan bisa nanti dipanggil gitu. Oke. Ini menarik ya. Tapi kalau melihat Kevin sekarang kayaknya berani ya. Berani gitu mengeluarkan pendapatnya di media sosial. Tapi dulu juga Kido berani. Dulu Kido paling vokal juga. Nah, ini kalau melihat generasi yang berbeda. Nah, gimana ada sosial media kan dulu belum sekencang sekarang mungkin. Mungkin kalau misalnya dulu juga. Dulu kan nggak ada, ya belum heboh sekarang kan media sosialnya. Iya, memang sih seharusnya Kevin lah harusnya. Kevin jangan sampai dibuka dulu. Dia harusnya ke PBSI dulu. Ya, minimal ke Bimpres. Minimal ke Bimpres dulu. Kamu kan itu berarti yang bertanggung jawab Bimpres hari-harinya tuh. Oke. Nah, bicara ke Bimpres, saya begini nih, begini. Oke, nanti Bimpres panggil pelatihnya. Duduklah Bimpres itu boleh kasih tahu coach, apa tuh Bimpres? Ya, Bimpres itu bimbingan bidang prestasi. Sekarang yang dikomandani sama Rioni Maneki. Rio Maneki. Di Bimpres itu. Jadi bidang prestasi. Nah, itu memang yang harusnya yang menangani itu. Harusnya dipanggil Kevin. Oke, yang bermasalah Kevin sama pelatihnya. Oke, Harry, asistennya panggil. Oke, duduklah bertiga itu.
Kevin ini seharusnya juga nggak boleh buka dulu ke itu, ke media lah. Dia harus ke PBSI dulu, kayak Kido dulu gitu langsung. Dia nggak cocok sama Harry, dia langsung ke PBSI. Dulu sub bidang pelatasnya Christiana Dinata. Dia ngomong itu langsung ke Oke, diselesaikan di situ. Christian panggil saya. Nah, saya panggil, lalu kita diskusi gini-gini ini. Ya udah, akhirnya ya kamu yang harus menangani ini karena ini gitu. Karena kalau ditangani terus nggak akan sejalan, nggak akan kondisif lah kasarnya gitu. Agri, lu melihat sekarang gimana ya? Harusnya Coach Sigit nih melihat perbedaan pemain zaman dulu, generasi dulu sekarang, kemudian Coach Sigit ini lintas generasi loh ya. Sampai ke generasi milenial. Ada nggak sih perbedaan dengan gaya dari masing-masing anak didik? Perbedaan pasti ada. Pasti ada. Apalagi kalau sekarang itu kan, wah itu digital, ipteknya paling inilah. Medsos. Ya medsosnya udah terbuka. Ya, udah apa-apa itu udah terbuka perbedaannya ya. Di situ paling kita harus pahami atlet itu stylenya harus style atlet. Jangan style yang lain. Kalau style yang lain berat. Ya, karena style atlet itu ya itu, waduh, saya makan aja itu latihan loh style atlet. Dia tuh makan itu, waduh, gue makan tuh karena gue udah capek, gue harus tahu nih nutrisinya, gue harus masukin proteinnya, apanya. Sebagai sosok atlet. Nah, itu. Tapi kalau di luar sebagai sosok atlet, mungkin ada yang terlihat glamor, lifestyle-nya, ya salah satunya termasuk Kevin lah ya. Itu gimana, Coach? Ya itu, jadi gini, kalau atlet stylenya, kalau belum jadi, mau jadi style artis gitu ya, itu nggak akan jadi. Tapi kalau udah jadi star, itu mau jadi style artis bisa. Sah-sah aja? Sah saja. Berarti no comment ya? Oh, no comment. Tinggal kita itu aja, jaga platform dia. Dia begini, oke, kamu malam aduh, semalam pulang jam 2 malam, oke, kamu tidur yang cukup dulu. Ya, biasa, ya kan, dia tahu tidur jam 2, kamu harus tetap, kenapa telat? Waduh, berat, dikurang tidur, apa kita hajar, hancur. Wow, setuju, Gri? Dengan penanganan seperti itu, dengan lifestyle dan atlet kalau gue sekarang ini setuju banget pulang malam itu istirahat dulu. Nah salahnya gue dulu pulang malam gue belum jadi, gue pulang malam paginya gue digenjot lagi latihan, makanya itu gue salah. Tapi kan mereka pulang malam pasti Gri nggak mungkin wah kok capek apa gitu pas hari latihan enggak lah, pasti ada acaranya, acara jamuan gitu, itunya. Nah, mungkin dulu Coach Sigit punya pengalaman melatih anak didik untuk menjadi, mungkin sekarang ada yang jadi star gitu kan. Apa yang Coach Sigit lakukan waktu itu? Nggak boleh ini, nggak boleh kayak tadi, nggak boleh jadi bintang gitu kan. Nggak boleh waktu apa itu gitu. Waktu itu Kido Hendra, saya kasih contoh dulu ya. Karena kalau Plan di Engyan sudah jadi mereka. Kido Hendra kan belum jadi, belum jadi. Dia itu belum jadi, udah bisa beli mobil. Udah bisa mau beli mobil itu udah bisa, tapi sama saya nggak boleh. Nggak boleh, awas kamu beli mobil, saya nggak latih. Dia nurut itu. Almarhum Kido sama Hendra S. Nggak berani. Nah, nanti setelah itu, setelah kamu juara, yang saya minta itu, kamu ini boleh. Nah, saya kesampaian dia, baru bisa beli mobil. Jadi izin dulu sama coach ya? Bukan, karena biasanya gitu. Karena dia udah bisa kebeli mobil, udah gitu. Hawanya itu fokus buat latihannya hilang, maunya keluar aja bentar tuh, coba mobil bentar, itu awalnya. Gitu, Gri, bener Gri? Ya dulu gue belum juara aja, belum apa-apa aja gue udah beli mobil. Nggak ada yang bilang, ya bener juga nggak ada yang bilangin gue. Jadi nggak ada yang ngerem ya? Gue dulu belum jadi apa-apa. Kalau dia kan emang nggak boleh, dilarang kan? Dilarang. Sampai juara. Nah gue belum juara aja gue udah beli mobil. Ya udah ujung-ujungnya ya. Ini jadi contoh yang salah. Jadi yang dilakukan Coach Sigit itu berlaku juga buat semua yang lain ya? Oh iya, karena waktu itu memang starnya kan Kido Hendra itu, starnya. Jadi saya juga buat contoh yang lain lah, harus itunya. Jadi memang kamu tuh coba, kamu kan kasarnya kalau di Indonesia kan itu bulu tangkis tuh nomor 2 aja nggak dianggap juara. Jadi targetnya apa? Bisa harus sengaja masuk 10 besar? Kita kalau final aja, dulu tuh final aja pulang malu di bandara. Iya, kita... Kalau juara baru itunya, juara baru ya. Sekarang kan gitu, karena sekarang udah menata sekarang, apa latihannya udah terbuka semua. Dulu latihan masih tertutup, sekarang udah terbuka semua. Kalau dulu itu kita final aja malu dari bandara, wah pulang tuh masa ngumpet aja gitu.
Nah, ini berarti menjadi pelatih itu nggak gampang ya berarti, Coach Sigit? Ya, menurut Karena saya banyak sih tekanan memang. juga kan? Iya, jadi makanya banyak lah pelatih-pelatih muda. Menurut saya sih ya, kalau pelatih yang sebenarnya nanti itu dia udah umur 45 ke atas, karena dia udah matang, udah punya kebijakan, emosinya juga udah wah nggak tarik ulur gitu. Kesan gue disuruh ngelatih jangan dulu, katanya nggak boleh. Gue juga jadi baru tahu nih gue nih. Kan gue juga pernah bilang kan, kayaknya ngelatih anak, makanya Gri kamu jangan dulu ngelatih, ntar dulu. Oh jadi jawabannya masih muda nggak boleh ngelatih. Oke, Mas Afiat masih bisa mendengarkan suara kita di sini? Aman, masih dengar nggak, Mas Afiat? Aman. Saya mau tanya nih, seberapa penting menurut Mas Afiat nih pendekatan seorang pelatih kepada pemain nih? Menurut saya sangat penting sekali, Mas. Karena dari sisi senang dukanya, lagi senang atau lagi sedih atau lagi apa itu emang pelatih juga harus tahu, dan atlet pun baiknya juga bilang ke pelatih ya. Karena Mas saya lagi gini nih, lagi gitu nih. Jadi nanti biar pelatihnya juga kalau mau kasih masukan atau apa tuh nggak salah juga. Oke. Ini yang dilatih kan banyak ya sebenarnya sama pelatih, Coach. Ya mungkin ya, pokoknya gini aja, intinya tuh pelatih, pemain tuh nggak boleh takut sama pelatih, hormat aja. Pemain Karena kalau dia takut, Hmm. apa-apa dia mau ngomong pasti tersendat. Dia takut. Dia mau apa ngomong itu pasti takut, nggak terbuka jadinya. Oke. Tapi kalau saya nggak ada tuh pelatih semua takut, maksudnya nggak ada. Tapi dia hormat, dia menghargai saya. Oke. Gitu. Apa-apa dia banyak ngomong aja apa. Apa dulu Pelan Diengnya udah punya istri, udah dua-duanya itu kan, wah udah kalau udah kalah gitu, wah langsung ikut campur Cerita, gitu. Kita gitu. turun langsung Oke. ikut juga itu. Oke. Zamannya dulu itu Pelan Diengian. Kalau Mas Alfiat sendiri melihat kan pernah ditangani oleh beberapa pelatih, sempat nggak merasakan curhat seperti itu, ada pendekatan yang berbeda gitu kan? Seperti apa, Mas Alfiat? Ya kalau saya sih curhatnya nggak begitu banyak sih, Mas. Paling urusan-urusan apa sih yang waktu di dalam itu kan ya nggak banyak urusan. Jadi curhatnya sih paling masalah di lapangan aja sih, tanya-tanya gitu. Oke, kalau Mas Alfiat sendiri menurut, tadi kan kita sudah ngomongin sudut pandang dari seorang pelatih. Nah, dari pemain nih, dengan Kevin sekarang udah berprestasi, 5 tahun memegang peringkat 1 dunia, lifestyle-nya juga, oke gitu kan. Nah, kalau Mas Alfiat sendiri ngeliatnya seperti apa seorang Kelvin? Berlebihan nggak sih melihat Kelvin sejauh ini? Ya nggak juga sih, itu karena emang dia juga udah star ya, udah bintang, jadi kualitas hidupnya juga pasti naik. Jadi menurut saya emang sah-sah aja, tapi ya dalam kasus ini emang ya gimana ya tuh, egonya ya keluarnya saat ini tapi di posisi yang kuat, Mas. Jadi ya pas juga sih. Pas juga ya? Memang Pas juga. Kalau dia nggak kuat mungkin kayak yang belum top kayak dia ya habis juga dia, Mas. Oke, ini bahaya juga kalau dipendam sendiri ya. Kalau iya bener kata Mas Alfiat tadi, jangan diemin aku gitu kalau ada masalah. Jadi nyambung ke istri-istrinya dia cerita. Oke, Mas Alfiat. Ya. Iya, tapi kalau melihat kondisi sekarang yang dialami oleh Kevin, sebaiknya kan harus cerita ke organisasi, bukan curhat ke media sosial. Iya, Mas Evan dulu seperti itu kah? Saya itu dulu waktu itu pernah ada masalah itu saya curhatnya ke klub, Mas. Jadi saya minta masukan dari klub kan. Tapi ya dari klub itu kan ya mungkin ada omongan sama waktu itu ya sama Query. Tapi habis itu saya dipanggil sama Query, kamu bilang apa sama klub kamu gitu kan. Terus ya udah saya kayak diomel-omelin terus, awas nanti kamu ya kalau Indonesia Open gagal kamu ini ya saya SP atau saya degra lah dulu, saya agak-agak lupa sih, Mas, dulu sempat ngomong gitu. Tapi waktu itu mentalnya juga nggak drop kan, ya kan mentalnya harus bagus. Bukannya nggak drop banget, Mas, itu udah bentar lagi keluar lah nih, udah gitu udah kerasa sih saya. Kenapa sih ngadunya ke klub, Mas, bukan ke pelatih gitu kan? Biar bisa ngasih motivasi. Iya, ceritanya gitu loh, biar dekat. Kalau cerita saya itu dulu tuh gitu loh, Mas. Jadi kan
yang ngensel kan pelatih ya, misalnya mau dikirim pertandingan, ternyata, oh kamu belum siap ini, loh. Kok saya belum siap sih, kok saya kan ini ya latihan normal terus. Masa saya ngadu ke pelatih lagi, pelatihnya bilangnya ya kamu belum siap ya gitu aja sih Mas. Oke. Tapi saya kan tanya ke klub dong, ini gimana ya kok bisa nggak sih kira-kira klub bisa bantu berangkatin karena ya lagi dalam persaingan gitu lah. Oke, siap. Oke, ini menarik ya soal pendapatnya Mas Alfia. Tapi kita balik lagi soal bagaimana perseteruan antara Kevin dan Coach Harry ini. Kalau Mas Coach Sigit berapa lama melatih? Saya itu di Platas 98. 98 sampai 2011-an lah. 2098 sampai 2011. Oke. Ya. Kalau melihat perkembangannya Kevin sendiri seperti apa? Kevin itu waktu saya masih di Platnas, saya sudah dengar dia di Jarum, ini anak spesial katanya, berbakat kata dia bilang itu. Berbakat saya bilang gitu. Kalau saya lihat orang berbakat itu bukannya bakat. Kalau saya lihat orang-orang banyak yang, ini bakatnya bagus. Setelah mereka itu lihat berbakat itu setelah mereka udah jadi biasanya. Padahal bakat itu mereka prosesnya dari awal, dari kecil, dari itu. Setelah dia jadi kayak Agri gini. Wah, Agri gila bakatnya, tangannya bagus katanya ini. Bukannya bakat dia. Dia itu dari kecil memang udah dilatih. Itu tangannya. Wah, udah begitu udah gede, udah jago gitu-gitu. Dibilang, wah bakatnya bagus. Padahal itu dari proses latihan. Nah, terus kenapa dia bisa pemainnya cepat begini-begini? Salah satunya itu yang disebut berbakat itu dia punya inteligensi tinggi. Karena yang inteligensi tinggi ini kayak dia nih waktu kecilnya aja dia lihat aja bisa, nggak dikasih tahu nggak, ngelihat aja bisa. Berarti itu inteligensi tinggi. Oke. Itunya. Oke, tapi kita melihat beberapa kali mungkin ya. Ini mungkin beberapa netizen juga mempertanyakan attitude yang dikeluarkan oleh Kevin ketika di lapangan gitu kan. Berlebihan nggak? Kalau saya sih sah-sah aja dalam arti pan di situ ada wasit. Kalau berlebihan pasti dia kartu merah. Iya kan? Pasti kartu kuning. Ada wasit. Selama dia pemain dia, wah memang dia kalau nggak begitu nggak bisa main. Ayo, gimana? Dia harus begitu. Karena dia ya memang itu begitu gitu loh. Dia kalau nggak begitu nggak bisa main. Dia harus sopan apa gitu, udah kalahan terus gimana? Jadi emang tunjukkan aja egonya gitu. Kita selama wasitnya terus nggak apa-apa, terus aja. Pernah ada wasit. Selama kalau udah ada kartu merah juga, wah Pin, kamu tuh itu berlebihan. Itu berarti berlebihan itu. Ada wasitnya itu. Selama dia masih memancing, pokoknya dia memang punya strategi buat manas-manasin dia. Udah dia emosi, udah dia kan nggak kontrol. Emosinya yang keluar bukan arah poinnya. Cari gimana harus poinnya, dia nggak pikirin. Tapi emosinya aja, sialan mikirin Kevin terus. Padahal alur poinnya itu nggak dipikirin sama dia. Tapi itu bahkan menjadi sebuah blunder nggak? Kalau kita lihat beberapa pemain lain yang sudah star gitu kan, ya si Alien atau tunggal putra yang lain gitu kan, dia menunjukkan hal yang biasa gitu kan, tidak terlalu berlebihan gitu. Apakah ini menjadi star syndrome yang membuat Kevin blunder gitu nantinya ke depan? Itu yang coach itu diarahin nggak ke situ nggak nanti? Sabar, tahan. Oh enggak. Kalau saya enggak. Selama belum ada dari wasit itu kartu ini itu belum. Terus kita lihat alur poinnya dia memang harus begitu. Kalau dia langsung, Pin, jangan begitu gitu, malah nggak bisa main, gimana? Susah kitanya nanti. Itu katanya membuat beberapa pendapat mengatakan bahwa Kevin emosi ditegur seperti itu ketika Indonesia kemarin ya. Ya Indonesia Master. Bahwa itu kalau menurut Coach Sigit it's okay. Nggak masalah. Karena ada wasit di lapangan sendiri. Betul. Iya. Kalau menurut lu sendiri gimana, Gri? Ya kalau misalnya kita malah lebih enak kita bisa pancing emosinya musuh dengan gaya kita, tapi kan yang tadi dibilang Mas Sigit, wasitnya oke, musuhnya malah emosi ke kita, tapi kita kan mikirin poin. Musuhnya malah mikirin emosi, wah jadi main out, nyangkut, mikirin emosi, kita mikirin menang, ya mending kita mikirin menang dengan ngebuild-nya, dia bikin cara emosi, ya untung di kita dong. Oh, itu demi game ya? Itu demi game, fokusnya tapi demi game. Yang penting kan di luar lapangannya, kita jangan seperti di dalam lapangan. Kalau kita di dalam lapangan emang tengil,
nyari emosi di lapangan, tapi di luar lapangan ya kita jangan nyari emosi. Abis ya tadi Kalau jadi star nggak apa-apa seperti itu. Untung gue belum jadi star, jadi gue nggak tahu gimana. Kalau waktu proses hal seperti itu boleh nggak Coach Sigit? Menuju proses menuju star, tengil-tengil gitu. Dia karakter dia begitu, saya kira udah dijaga aja, jangan dirubah. Iya, maksudnya ada beberapa mungkin ya kan kita ngeliatnya Kevin sudah seperti itu karena dia jadi bintang. Ada nggak star menuju racing star gitu kan? Ada yang tengil, tengil aja belum jadi bintang begini kayaknya gitu. Jangan dirubah. Ada pemainnya satu ya, dia main ya, ada bola itu kamu scan gitu. Kamu jangan nyengken dulu, aku cepet di atas. Kalau selama dia ngambil nih gerak tipunya, teknik dia bener, nggak dibawa di atas itu, jangan dimarahin, biarin aja. Nanti dia keahlian dia di situ. Jadi ada satu orang pelatih gitu, jangan so main tipu-tipu, nanti belum masuk aja safety aja gitu. Kalau saya memang dia belum jadi, terus aja latih sampai dia mahir di situnya nanti. Tapi dengan teknik yang benar. Teknik yang benar, bukan asal-asalan ya. Bukan asal-asalan. Gitu. Attitude juga sama. Wah, dia degil ini. Kamu jangan degil dong, sopan gitu. Ya jangan, biar aja degil dia. Malah mentalnya bagus. Nanti yang diem, kamu degil dikit dong katanya. Kagak bisa dia, gue bilang, diem kayak Hendra suruh degil dikit. Hendra iya. Hendra kamu degil dikit, mana bisa main dia. Emang beda ya karakter pelatih tiap orang tuh udah beda ya untuk menangani seorang pemain menuju racing star atau itu kan sudah menjadi bintang. Benar-benar ini kan bukan menjadi sebuah contoh yang buruk lah ke depannya ya. Bukan ya. Intinya adalah bagaimana bermain yang benar gitu ya, kan. Betul. Kalau tengil di lapangan itu mungkin untuk memancing emosi lawan ya, untuk meraih poin, untuk menjadi kemenangan. Kita memancing lawan tapi memancing menonton juga. Iya kan, mau secara nggak langsung. Oke, kita tengil sportif. Itu tengil aja. Sportif. Ya, jangan tengilnya terus. Kan sekarang nggak boleh kita hoso ke musuh aja gitu. Hoso nggak boleh. Ditegur. Kita hoso nggak boleh ke sana. Nanti ada aturannya kita. Kita hoso ke musuh tuh nggak boleh. Kita hosonya itu. Gua. Nanti kalau hoso ke musuh ditegur. Nah, kartu kuning poin. Iya, mungkin kalau Agri, Mas Alfiat sendiri kan melihat pemain zaman dulu sama zaman sekarang mungkin agak berbeda ya. Kalau Agri sama Kevin mungkin sedikit seumuran kali. Beda 4 tahun, 5 tahun. Beda, nggak terlalu jauh lah ya. Kalau dari Coach Sigit sendiri melihat ya oke, dari Alfiat dulu deh. Alfiat, berkaca dari kasus ini, masukan dari Mas Alfiat sendiri apa nih? Buat siapa, Mas? Bulu tangkis Indonesia. Dua yang berseteru, Mas. Buat Indonesia pasti, buat masa depan Indonesia. Ya, bulu tangkis Indonesia semoga ya tetap jaya terus, Mas. Emang olahraga yang paling diandalkan kan. Iya. Jadi ya setiap tahunnya tetap harus selalu ada yang berprestasi. Oke. Nah, terhadap kasus ini, Mas? Terhadap kasus ini saya kalau boleh jujur ya nggak bisa. Antara Kevin sama Koheri itu udah nggak mungkin bersatu. Jadi emang kalau mau dalam satu PBSI ya ada 2 kubu lagi udah. Wow. Why? Kalau sampai damai itu nggak seru, Mas. Nggak bisa. Udah keluar statement seperti itu loh. Jadi udah inilah. Agak sulit ya berarti ya, Mas ya? Agak sulit kalau untuk bersatu kayak itu nggak bisa. Tapi kalau Kevin mungkin nanti ditanganin sama siapa, Koheri nanganin yang siapa, mungkin bisa jalan bareng-bareng, Mas. Baik, terima kasih Mas Alfiat. Sukses selalu. Sama-sama, Mas. Oke, kalau Agri sendiri melihat kasus ini, solusinya sebaiknya apa nih? Ya, solusinya ya harusnya berjalan berdampingan sama-sama lah. Karena kan yang tadi gue bilang di awal, karena kan atlet itu sama pelatih udah kayak mata uang. Jadi mereka berdua harus ya dicari solusinya lah, gimana baiknya. Harus jangan mementingkan ego sendiri, kita harus mementingin gimana bulu tangkis Indonesia masih terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Harus meredam ego masing-masing ya. Coach Sigit? Ya, sebaiknya yang berseteru ini Bimpres dulu lah. Bimpres turun tangan, panggil keduanya, gitunya. Karena kan sebelumnya juga mereka damai-damai aja kok. Ya pasti kan udah ada lah gitu. Karena ini kan mungkin yang satu sekarang udah jadi star, nah yang satu masih pengen seperti ayo dong kamu harus begini gitu loh. Disiplin yang
yang udah beda lah, harus beda yang saya bilang tadi proses itu. Jadi panggillah PBSI yang kedua ini, ya, duduk bersama. Kevin gimana ini maunya, kemudian pelatih gimana maunya, ya. Jadi pertama ya itu saya bilang pelatih oke, di sini juga harus bijak, ya si pemain juga harus bertanggung jawab dengan prestasinya, ya dengan apa-apanya gitu loh. Jadi PBSI yang harus turun tangan, panggil. PBSI. Ya, jadi walaupun ini udah keluar kemana-mana, itu panggil aja. Kevinnya panggil, RIP-nya panggil, kemudian hasilnya oke, duduk bersama. Ini udah dipanggil ya? Mereka udah dipanggil sekjen untuk berdiskusi? Ya, itu diskusi lah. Saat ini udah dipanggil. Jangan saling otot-ototan. Kalau mamanya gitu, wah, mamanya Kevin masih, saya nggak mau latih sama RP. Ya RP bijak lah. Oke lah Pin, gimana kamu mau gitu. Kita bijak lah. Kita kan mencari jalan keluar ya. Betul. Kita ini karena ini di star, kita masih diperlukan Kevin. Kita harus ngalah dikit lah sebagai pelatih gitu. Tapi harus jaga juga performnya. Itu aja. Jadinya ya itulah harus kita panggil. Ketiganya kalau memang udah dipanggil, oke. Solusinya gimana? Jangan sampai sekarang Kevin mau begini, pelatih wah nggak bisa, jangan. Pelatih yang penting goal settingnya dia gimana performanya bagus, dia juara kembali. Ya, ini kan waktu terus berjalan, turnamen terus bergulir, poin-poin juga sangat dipentingkan untuk mempertahankan ranking atau posisi dari Kevin dan Sinyo. Nah, kita berharap yang terbaik. Tapi kalau ada hal-hal yang misalnya diingatkan oleh Kevin dilatih dengan yang berbeda gitu kan. Yang saat ini yang dia lakukan gitu kan dalam satu wadah PBSI cawan suci lah istilahnya di Platnas itu ya, itu sah-sah aja kah? Dari etis apa enggak? Sah-sah aja, dari segi positifnya ada. Jadi dari segi positifnya kedua kubu ini wah saling mau menunjukkan. Nah, jadi kualitas naik lah kasarnya. Kita punya, kita membuktikan kualitas tuh, karena dia saking bersaing, atmosfernya aja bersaing, kan ya, jadi kualitas bagus, ya. Nah, tinggal dijaga atmosfernya supaya kondusif aja, jangan sampai nanti mereka dua kubu, ayo bagian kita jadwalkan hari apa, hari Rebo sama Sabtu sparring ya, wah ini nggak mau, nah, jangan itu, koordinasi tetap sama lah, sama, ya, cuman dari sisi itunya tuh jangan sampai harus kondusif juga, jangan sampai wah nggak mau. Apa di kubu dia gitu, kita nggak mau sparring sama dia gitu. Wah, jangan. Tapi tetap walaupun dilatih dengan pelatih yang berbeda dalam satu gedung itu, dalam satu wadah, tidak apa-apa ya, asal bersaing secara sportif. Betul. Setuju, Gri? Setuju. Karena kan yang pernah gue lihat, ya pernah ada kejadian juga kan dulu. Pernah di dalam pelatih pernah kejadian dua kubu juga. Jadi sebenarnya mau kubu 3 kubu 4 kubu berapapun kubu, yang penting kita tujuannya sama, goalnya sama buat bulu tangkis Indonesia, sebenarnya nggak ada masalah. Asal jangan buat diri sendiri. Wah, gue nih pengen nunjukin. Tapi apa ya udah, yang penting kan buat bulu tangkis Indonesia lebih mantep lagi kan. Yang penting tujuannya sama, semoga sih bisa jalan lah. Nah, ini menarik yang dikatakan Agri, itu pernah terjadi. Itu kapan itu Coach Sigit? Di 98 aja saya asistennya Atik Jauhari, Harry IP asistennya Christian. Ini udah dua kubu, ya. Kemudian termasuk tim A, tim B jangan kubu tim A, tim B lah ya. Karena sama satu Platnas lah kita bawa kan nama satu Indonesia betul. Tim A, tim B kemudian waktu zaman saya juga gitu sama. Saya satu nanganin sendiri, tim tim A, Harry IP nanganin sendiri juga. Tim B, Nah, itu pokoknya nih bersaing aja. Nah, di situ kan akan timbul persaingan. Ayo, ya program masing-masing semuanya. Itu coba ya. Nah, kalau saya sih lihat dari segi positifnya. Karena ada dua kubu itu pasti mereka bersaing. Nah, bersaing itu pasti kualitasnya nanti akan bagus atmosfernya. Apa mungkin itu yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk bersaing, untuk memberikan diri kepada dunia prestasi Indonesia di badminton bukan kaleng-kaleng gitu kan? Iya. Oke, mudah-mudahan kasus ini perseteruan antara Coach Harry dan Kevin segera berakhir. Hanya istilahnya udahlah ya, gitu kan. Betul. Bisa meredam ego masing-masing dan berikutnya jangan ada hal seperti ini lagi ya. Mudah-mudahan PBSI bisa sebagai induk yang baik untuk membina semuanya ya, atlet-atletnya dan pelatih-pelatihnya. Oke, pokoknya satu pertanyaan lagi nih buat Coach Sigit. Kenapa sih Coach nggak pernah melatih? Agri? Ini mau jadi dibahas ini.
Dulu pernah ditanya. Kan Iya, dulu pernah ditanya. memang dari kecil saya nggak pernah latih dia. Why? Gue juga gue juga belum tahu nih, gue pengen dengerin juga. Ini juga belum tahu juga nih kenapa nih. Jadi waktu dia masih kecil, saya udah ngelatih di Platnas, saya bawa dia cuma main pukul-pukul gitu, oke lah ya. Nah setelah itu, dia itu melihat aja udah bisa. Wow. Iya, dia melihat udah bisa, nggak usah dilatih gitu. Suruh apa, mukul gitu. Dia kadang-kadang kan sering dibawa ke lapangan gitu. Dia ngelihat, dia pukul, dia biar bisa. Dia memang inteligensi buat badminton tinggi. Nah, tapi sewaktu-waktu Agri ini dulu belum ada itu SI sekarang kelompok umur itu loh. Pencurian umur masih terjadi. Wah, Agri masih masa 11 itu umurnya kelompok umur gitu. Waduh, saya bilang ini nggak benar ini. Oke, kamu sekolah dulu Singapura aja, Agri. Badminton mah gampang, kamu mah maksudnya lihat aja udah bisa gitu. Di sana juga kan latihan, cuma sore aja kan latihannya, cuma asal aja lah. Suruh sekolah dulu. Nah, udah sekolah di Singapura, udah beres gitu. Pak, boring nih Pak ini. Boring kenapa gitu? Ya pengen nyoba. Oke, kamu nyoba setahun. Saya bilang, gitu. Setahun bulu tangkis itu latihan yang bener. Dia latihan di Jaya tuh, latihan yang bener ini. Tapi kalau nggak bener balik lagi. Karena apa di sananya dia masih dapat beasiswa karena dia sampai dia diantre sama kepala sekolahnya pulang. Mau nemuin saya gitu dia. Ini saya nggak pernah ngelatih dia karena dia memang itu ngelihat aja udah bisa. Intelijensi udah bagus. Ya, cuman begitu sudah jadi masuk pelatnas, ya dia pengen juaranya nggak ada. Itu. Ya, masa nggak pengen juara? Ya itu kalau gua lawan bokap gua lagi. Pengen sih ada, tapi proses juaranya harus dilakukan itu. Nah, dia nggak lakukan. Terus coach sebagai saya waktu itu seperti apa? Saya kasih motivasi. Kamu nggak bisa begini, harus begini. Masa mau udah di pelatnas harus dibangunin latihan apa gitu nggak bisa. Itu pas orang ya tanda-tanda orang mau juara memang kelihatan sih dari dia prosesnya itu. Waduh, kerja kerasnya apanya. Dia mah ya orang bilang bakat gitu ya, tapi bukan bakat, dia inteligensinya tinggi. Apa-apa tuh bisa semuanya itunya. Cuman kemauannya itu kurang. Gua mau ngebantah bokap gua sendiri lagi. Gimana ya? Agri, jadi tanggapan Agri? Ya tanggapannya berarti emang dulu tuh papa nggak mau ngelatih gua gara-gara ngelihat Agri tuh lu kecil ngelihat udah bisa. Udah bakat. Ya, inteligensinya soalnya saya tinggi. Gila lu main sekarang dulu kecilnya dilatih sama bokap gimana? Gua jawabnya. Buru-buru dilatih. Mana gua dilatih ya kagak, ini cuma diomong. Maksudnya karena lu udah jago motivasi aja, motivasi dia. Tapi secara latihan gitu, gua jawab apa ya? Gua latihan sama kakek gua doang kayaknya. Bukan sama ini sama Sigit. Oh, jadi ya. Oke, terima kasih Coach Sigit, terima kasih Agri, terima kasih Mas Alfiat. Yang benar ya. Menjadi pelatih itu bisa menjadi bapak, tapi menjadi bapak belum tentu bisa menjadi pelatih. Pelatih bisa jadi pembantu. Loh, bener itu. Iya. Kita di waktu pertandingan kita jadi pembantu loh. Iya. Supaya dia nyaman, kita bawain dia. Apanya, nggak bisa kamu dia gitu. Jadi kamu bawa sendiri gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Kan supaya nyaman dia. Iya. Kita harus siapin semua. Jadi pembantu kita. Jadi bisa jadi pembantu, bisa jadi kakak, bisa jadi macam-macam. Ya pelatih adalah segalanya buat pemain ya. Oke, terima kasih Coach Sigit. Sama-sama. Semoga nanti bisa menurunkan atlet-atlet berbakat lagi bisa mengerakkan nama Indonesia. Dan Agri tetap semangat Agri. Ya. Gua yang penting bulu tangkis Indonesia maju terus pokoknya. Terus. Amin. Terima kasih Mas Alfiat sekali lagi dan terima kasih Jebret Team. Kita doakan yang terbaik ya buat kasus ini. Kita tidak menyudutkan atau menyalahkan salah satu siapapun pihak manapun. Kita ingin memberikan titik terang, memberikan mungkin sebuah solusi buat yang terlibat di sini. Oke ya. Terima kasih Jebret Team. Sampai ketemu di PBI berikutnya. Bye bye.